toleransi dalam bahasa Latin yaitu toleration. Dalam bahasa Inggris, tolerance. Dalam bahasa Arab, ini lebih merujuk pada kata tasamuh. Begitupun dalam bahasa Indonesia disebut sebagai toleransi. Dari beberapa kata tadi memiliki inti arti yang sama, yaitu memberikan hak kepada orang lain untuk berpendapat ataupun berpendirian sesuai apa yang mereka pikirkan dan mereka keyakini. Begitu pula dalam hal ibadah. Toleransi apabila masuk dalam ranah agama berarti kita sadar bahwa kita ini hidup berdampingan dengan beraneka ragam agama ataupun keyakinan antar orang lain. Dari sini kita dianjurkan dalam Islam untuk saling menghargai ataupun saling toleransi. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Kafirun juga sudah menjelaskan tentang toleransi, yang mana artinya, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hal tersebut dimaksudkan bahwa dalam bersosialisasi seseorang muslim tidak dibatasi golongan mana saja kita berinteraksi. Diperbolehkan dalam hal seperti perdagangan, belajar, dan apapun aktivitasnya, asalkan tidak dalam hal ibadah atau keyakinan. Nah, sebagaimana ditegaskan pada surat ini ayat kedua, yaitu bahwa aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Dari sini sudah jelas bahwa tidak ada negosiasi dalam menjalankan praktik keagamaan antar agama. Ayat ini turun sebenarnya pada masa Rasulullah SAW, yang mana beliau diiming-imingi oleh kaum Quraisy meminta kesepakatan pada Rasulullah untuk saling menyembah sesembahan mereka. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pluralisme, yang mana memiliki arti hampir sama dengan pembahasan tadi, yaitu toleransi. Di sini pluralisme agama merupakan suatu paham yang mengajarkan kita bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran itu setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain adalah salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga kelak. Di sini dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang pluralisme, sebagaimana satu ayat yang membahas tentang kebebasan beragama, yakni dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Kahfi ayat 29. Dari kedua ayat tersebut bahwasanya Allah tidaklah memaksa manusia untuk memeluk agama Islam. Allah tidak mengkaruniakan kita pikiran sehingga kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Tuntutan pilihan yang kita ambil kelak akan memberi konsekuensi masing-masing tergantung pilihannya. Dan kalaupun kita berusaha untuk memaksa mereka biar masuk agama Islam, hal ini akan menjadi sia-sia, sebagaimana firman Allah juga menjelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 6. Karena kita tahu bahwa tujuan kita berbeda, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan saling memahami, bukan justru menimbulkan perpecahan. Kalaupun kita memaksa mereka untuk menghilangkan agamanya dan menyuruh mereka untuk masuk ke agama kita Islam, hal ini akan menjadi sia-sia, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 6. Karena kita tahu bahwa tujuan kita berbeda, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan saling memahami. Begitu pula
saling melengkapi antar kekurangan kita dan perbedaan kita, bukan justru menimbulkan perpecahan dan konflik satu sama lain, sebagaimana juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. So, jangan perbedaan dijadikan masalah yang berujung perpecahan hanya karena kita merasa paling benar dan mereka yang salah. Karena sesungguhnya kebenaran ada di tangan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.